Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme dari Pak Umar Hidayat. Kerusakan oleh mikroorganisme pada produk ikan, daging, dan telur. Ikan, daging, dan telur mudah mengalami kerusakan karena mempunyai gizi yang tinggi dan kandungan air pada bahan yang cukup banyak serta mengandung banyak vitamin dan mineral. Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme. Yang pertama, pada ikan. Kerusakan yang terjadi pada ikan pada umumnya disebabkan oleh kontaminasi bakteri akibat aktivitas mikroba dapat menyebabkan berbagai perubahan biokimia dan fisika pada tubuh ikan yang dapat menyebabkan kebusukan. Faktor kerusakan ikan dipengaruhi oleh jenis ikan dan perairan ikan ditangkap, kondisi ikan ketika ditangkap, jumlah kontaminan bakteri pada daging ikan, dan suhu. Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme. Ciri-ciri kerusakan pada ikan diantaranya lendir pada permukaan kulit ikan jumlahnya meningkat, terutama bagian insang dan sirip. Terjadi perubahan warna ikan, kusam dan pucat, ada yang berubah menjadi kuning kehijauan, kuning, pink, dan coklat. Warna insang memudar, berubah dari merah menjadi pink abu-abuan. Perubahan tekstur ikan menjadi lembek, berkurang kekenyalannya, daging mudah terlepas. Terjadi perubahan bau atau aroma ikan, bau busuk karena terbentuknya amonia, H2S, dan senyawa berbau busuk lainnya. Perubahan bau busuk atau anyir pada ikan laut lebih cepat dibandingkan ikan air tawar. Rasa ikan berubah seperti rasa lumpur. Ketengikan juga terjadi karena ada pemecahan dan oksidasi lemak. Mata ikan menyusut dan tenggelam, pupil berkabut, kornea menjadi buram. Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme. Bakteri penyebab kerusakan pada ikan diantaranya ada Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium, Serratia, Clostridium, Micrococcus, Bacillus, Escherichia, Proteus, Sarcina. Kontaminan pada ikan olahan seperti ikan asin biasanya disebabkan oleh bakteri halophilic, sedangkan pada ikan asap disebabkan oleh mikroba jenis kapang. Jangan-jangan selama ini aku eksim karena bakteri makan ikan asin dan ikan asap. Pencegahan kerusakan pada bahan pangan ikan. Kerusakan ikan oleh mikroorganisme dapat dicegah dengan cara penyimpanan suhu dingin, dilakukan pengolahan ikan seperti penggaraman, pemindangan, pengeringan, pengasapan, dan lain-lain, membuang isi perut dan insang serta hilangkan lendir-lendirnya. Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme. Yang kedua ada daging. Mikroorganisme mengkontaminasi daging disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama terkontaminasi oleh organ dalam. Hewan yang banyak mengandung mikroorganisme, kondisi hewan sebelum disembelih, terutama kesehatan dari hewan tersebut, tingkat sanitasi selama pemeliharaan dan penyembelihan, kecepatan pendinginan daging hasil sembelihan. Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme. Tanda daging mengalami kerusakan akibat kontaminasi mikroorganisme diantaranya permukaan daging berlendir akibat kontaminasi dari golongan bakteri dan khamir, terjadi perubahan warna pada daging, perubahan bau pada daging berbau busuk dan masam karena pemecahan protein dan terbentuknya senyawa-senyawa berbau busuk seperti amonia, H2S, dan senyawa lain-lainnya. Rasa daging menyimpang menjadi berasa asam, ada pertumbuhan bakteri pembentuk asam, terjadi ketengikan karena pemecahan atau oksidasi lemak, terjadi perubahan penampakan dari daging, adanya bintik hitam atau putih dan noda berwarna hijau. Kerusakan daging oleh mikroorganisme disebabkan oleh bakteri, kapang maupun khamir. Pencegahan kerusakan bahan pangan. Kerusakan pada daging dicegah dengan cara diantaranya penanganan yang higienis baik pekerja, bangunan, dan peralatan selama proses pembuatannya, kemudian penyimpanan daging pada suhu beku. Proses pembekuan daging dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Pembekuan daging dapat menghambat pertumbuhan mikroba.
Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme yang kedua ada telur. Telur merupakan produk yang bisa mengalami kerusakan akibat mikroorganisme. Mikroba dari air, udara, dan kotoran ayam dapat masuk ke dalam telur yang utuh melalui pori-pori yang terdapat pada cangkang telur. Kerusakan, tanda-tanda kerusakan pada telur diantaranya bau busuk pada telur akibat kontaminasi bakteri pembusuk, timbul bintik-bintik berwarna bintik hijau, hitam, dan merah akibat pertumbuhan bakteri pembentuk warna, bulukan akibat adanya pertumbuhan kapang pada telur, terjadi kerusakan albumin jadi encer, biasanya disertai dengan serabut hijau, warna menjadi coklat, kehitaman atau keabuan diselimuti warna kemerahan. Kuning telur, terjadi perubahan tertentu seperti kuning telur diselimuti bintik pink mengeras, kuning telur berwarna hitam dan berbau busuk, dan kuning telur berwarna kemerahan. Cangkang telur mengalami beberapa perubahan seperti timbulnya bau apak pada cangkang dan tumbuhnya jamur pada cangkang telur. Mikroorganisme penyebab kerusakan pada telur adalah beberapa jenis bakteri dan jenis jamur. Jenis bakteri ada Aeromonas, jenis jamur Penicillium. Jenis bakteri ada Aeromonas, Serratia, Pseudomonas, Florens. Jenis jamurnya ada Penicillium, Alternaria, dan Rhizopus. Pencegahan kerusakan bahan pangan pada telur dengan cara memisahkan telur yang bersih dengan telur yang kotor, memisahkan telur lama dengan telur yang baru. Pencucian telur dilakukan ketika akan disimpan pada suhu dingin. Penyimpanan telur yang disarankan pada suhu 12-15 derajat Celcius dan pada kelembaban 70-80%. Ruang penyimpanan telur harus jauh dari benda-benda berbau tajam seperti bawang. Kerusakan oleh mikroorganisme pada produk buah dan sayur. Buah dan sayur adalah bahan makanan yang mudah mengalami kerusakan. Kerusakan buah dan sayur sebagian besar disebabkan oleh kapang dan hamir. Kerusakan oleh mikroorganisme pada produk buah dan sayur. Tanda-tanda buah sayur mengalami kerusakan karena mikroorganisme. Tekstur berubah menjadi lunak, lembek, dan berair. Terjadi kebusukan warna hitam. Biasanya terjadi pada wortel, bit, pir, dan kembang kol. Bau berubah menjadi asam. Terlihat pertumbuhan kapang, muncul miselium, kapang abu-abu, ada yang berbentuk kapas kecil, berbintik hitam. Kapang berwarna putih seperti wol, biasanya ditemukan pada sawi dan lobak. Permukaan buah muncul spot atau bintik hitam, misalnya pada buah pisang dan alpukat. Permukaan buah muncul bintik coklat kehijauan dan coklat hijau dan coklat hitam, misalnya pada buah lemon, peach, dan tomat. Terdapat spora kapang berwarna hijau kebiruan, misalnya pada buah anggur, bit, dan aprikot. Terdapat spora hitam pekat biasanya tumbuh pada bawang merah dan bawang putih, buah pir, dan peach. Kerusakan oleh mikroorganisme pada produk buah dan sayur. Mikroba yang mengkontaminasi buah dan sayur diantaranya ada Erwinia carotophora, Erwinia carotophora, Clostridium botrytis cinerea, Rhizopus sp, Coletrotrichum, bacanya piye sih, Lindemuthianium, Phytophthora, Penicillium digitarium, Ceratostomella, Sclerotinia, Sclerotiorum, Sclerotiorum, Alternaria lagi, Pseudomonas marginalis, Bacillus spp, Botrytis spp, Rhizopus, Stolonifer, Alternaria tenuis, Bremia, Pomopsis, Aspergillus niger, Diplodia, Fusarium, Physallospora. Pencegahan kerusakan bahan pangan, buah dan sayur. Kerusakan buah dan sayur dapat dicegah dengan berbagai cara, diantaranya sanitasi yang baik pada saat panen, transportasi, dan penyimpanan sebelum dilakukan proses pengolahan. Transportasi harus diperhatikan dengan baik untuk mencegah kerusakan selama transportasi. Kerusakan buah dan sayur selama transport akan memicu pertumbuhan mikroba. Kondisi selama penyimpanan harus diperhatikan mulai dari suhu dan kelembaban. Penanganan pasca panen harus diperhatikan.
Penanganan pasca panen harus diperhatikan. Pencucian buah dan sayur menggunakan air bersih yang mengalir sehingga proses pencucian tidak memicu kerusakan pada buah dan sayur tersebut. Kerusakan oleh mikroorganisme pada produk susu dan olahannya. Susu adalah media yang baik pada pertumbuhan mikroba karena susu mempunyai kandungan tinggi pH netral yang akan nutrisi. Susu memiliki kandungan air yang tinggi, pH netral, dan kaya akan nutrisi. Susu dan produk olahan dari susu seperti mentega, yogurt, susu skim dan susu krim, es krim, susu kental manis, susu yang diuapkan atau evaporated milk, susu kering atau susu bubuk, dan berbagai macam hasil olahan susu lainnya mudah mengalami kerusakan akibat kontaminasi mikroorganisme. Kerusakan oleh mikroorganisme pada produk susu dan olahannya. Kerusakan susu dan produk olahannya akibat mikroorganisme ditandai dengan pembentukan rasa dan aroma asam akibat pertumbuhan mikroba dari jenis bakteri asam laktat atau BAL, terbentuknya gas pada susu yang ditandai dengan adanya busa pada permukaan susu, rasa susu berubah menjadi getir, susu menjadi berlendir, ada juga yang mengalami penggumpalan, susu berbau tengik dan rasa menyimpang karena dekomposisi lemak pada susu akibat enzim lipase bakteri, perubahan warna susu akibat tumbuhnya bakteri atau kapang menghasilkan pigmen warna tertentu seperti biru, kuning, merah, dan coklat. Mikroorganisme yang biasanya menyebabkan kerusakan pada susu dan olahan susu diantaranya adalah ada Streptococcus lactis dan S. thermophilus, S. lactis, L. bulgaricus, L. thermophilus, B. Callidolactis bacillus, Micrococcus, Alcaligenes, Viscolactis, Aerobacter, Flavobacterium, Serratia, Pseudomonas, Clostridium. Pada susu, pasteurisasi mikroba menyebabkan kerusakan seperti bakterinya adalah bakteri thermodurik dan pembentuk spora. Mikroba tersebut tidak mati pada saat proses pasteurisasi. Selain itu, bisa juga akibat kontaminasi bakteri. Setelah proses pasteurisasi, mentega mengalami kontaminasi dengan ditumbuhi Pseudomonas putrefaciens di permukaan S. faecalis. Angel baca nih. Pencegahan kerusakan pada susu dan produk olahannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada proses harus memperhatikan sanitasi dan hygiene mulai dari pemerahan susu sampai susu masuk ke penyimpanan. Kemudian sterilisasi alat, lingkungan, dan kemasan untuk mencegah kerusakan susu dan produk olahannya. Penyimpanan susu pada suhu rendah untuk pertumbuhan mikroorganisme. Penyimpanan susu pada suhu rendah untuk pertumbuhan mikroorganisme. Pasteurisasi untuk membunuh mikroba, patogen, dan beberapa mikroba penyebab kuat busukan susu. Mengurangi kadar air pada susu, misalnya dibuat menjadi susu bubuk. Pengemasan menggunakan teknik kedap udara. Oksigen pada udara dapat menjadi pemicu pertumbuhan mikroba aerobik, sehingga susu mengalami ketengikan akibat adanya proses oksidasi. Selesai juga guys.